biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian semua sehat, semangat, dan siap belajar ya. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai cerita fabel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyimak cerita fabel, mengenal dan mempelajari unsur intrinsik yang mendukung untuk menyampaikan amanat dari cerita fabel. Dan yang terakhir, kita akan membuat cerita fabel sesuai dengan unsur serta mengkomunikasikan hasil karya cerita fabel yang kita buat kepada teman-teman. Nah, anak-anak masih ingat tidak cerita fabel itu apa? Apa ya? Hewan-hewan bukan, Bu? Ya, betul. Nah, dijelaskan ya, fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Tetapi hewan-hewan itu berperilaku seperti manusia. Mereka bisa berbicara, berpikir, bahkan mereka merasa seperti kita. Contohnya dalam cerita fabel kita bisa menemukan kelinci yang sombong, kura-kura yang malas, atau singa yang bijaksana. Walaupun mereka hewan, mereka bisa menunjukkan sifat manusia. Nah, sekarang kita akan bahas lebih mendalam mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam cerita fabel. Unsur intrinsik fabel adalah unsur pembangun yang ada dalam cerita fabel. Unsur intrinsik fabel terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, sudut pandang, tema cerita, dan amanat. Judul adalah gagasan utama dalam cerita fabel. Tokoh dalam fabel berupa binatang yang berperilaku seperti manusia. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Sedangkan alur adalah jalan cerita. Sudut pandang adalah sudut pandang yang digunakan dalam cerita fabel. Amanat adalah pesan atau moral yang ingin disampaikan dalam cerita fabel. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam cerita fabel. Nah, sedangkan unsur intrinsik fabel adalah unsur-unsur yang berada di luar cerita, namun ikut memengaruhi terbentuknya cerita fabel. Jika unsur intrinsik adalah bagian dari dalam cerita seperti tema, tokoh, alur, dan latar, maka unsur ekstrinsik lebih mengarah pada faktor luar yang mendukung atau memengaruhi penulisan cerita. Adapun unsur-unsur ekstrinsik fabel yang diantaranya ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, biasanya mencakup nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kebaikan hati. Nilai pendidikan, pelajaran atau pesan yang bisa diambil oleh pembaca terutama anak-anak. Nilai budaya bisa mencerminkan adat atau kebiasaan suatu masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan penulisan fabel. Fabel biasanya bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pesan moral melalui cerita yang ringan dan tokoh hewan. Tujuan ini juga termasuk unsur ekstrinsik. Nah, setelah kalian tahu tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, maka kita akan menonton cerita tentang monyet dan kura-kura. Yeay! Siapa sangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab, namun semuanya tidak seindah cerita dongeng. Nah, setelah kalian menonton cerita tersebut, tuliskan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada pada cerita tersebut. Oke, berapa lama waktunya? Ibu kasih waktunya 10 menit saja ya. Oke. Nah, sudah beres anak-anak? Sudah. Tadi ibu suruh apa ya? Tadi ibu membuat
Kan tadi udah dengerin cerita nonton. Iya, Nah, kan udah kan seru. nonton. Tadi kan dijelaskan dari awal unsur intrinsik ekstrinsik. Iya. Ibu suruh tulis apa aja unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Udah, tapi udah disimak. Udah. Coba sekarang Ibu ambil 2 nama yang untuk maju ke depan untuk ceritakan apa saja unsur intrinsik yang ada di video tadi. Oke? Mau Ibu tunjuk atau mau maju sendiri? Ayo aja Ibu. tunjuk aja. Siapa ya? Sumani. Coba. Sumai, mana Ai? Ai ada? Ada. Coba Ai sama siapa ya? Mau sulit enggak atau mau ditunjuk? Asik aku Ayo, coba. Nanin aja. Aku kan apanya? Nanin aja deh. Ai di situ, Bu? Iya, Ai Ya. di sini. Ai coba bacakan tokoh di cerita tersebut ada siapa saja. Judulnya tadi masih ingat? Ingat Nanti dong. judulnya sebutin sama suasana ceritanya itu seperti apa. Oke? Oke. Coba. Ai dulu ya, Nanin. Ya Bu. Oke teman-teman, tadi aku teh nulis kayak gininya judulnya teh monyet dan kura-kura, bener nggak? Benar. Benar? Benar. Sama enggak? Sama Bu. Tokoh tuh jadi orang atau hewan yang ada seperti orang di situ ya Bu ya. Ada namanya Sam, kura-kura, Ya, jadi betul. kura-kura. Terus si Johnny, monyetnya. Terus Ya. teman-temannya si Sam berarti kura-kuranya banyak. Iya, jadi temen-temennya Sam. Sama kejadiannya di hutan yang indah di kebun pisang. Nah, berarti di ceritanya ada kebun Pisang. yang Indah. Sekarang kan udah diceritain nih tokoh, judul sama suasananya. Coba sekarang Nanin ceritakan seperti apa kejadiannya. Berdiri, Ibu, ayo. aku di sini berdiri Sini sini aja lah, diam dulu. Biar Nanin gak nervous ya. Ibu, Kamu mah menisaan tulisannya bagus. alurnya itu di alur ceritanya adalah persahabatan yang tidak baik antara si kura-kura dan si monyet. Kenapa gak baik? Karena perbedaan menanam pisang. Si monyet pohon pisangnya tidak tumbuh, sedangkan si kura-kura pohon pisangnya tumbuh subur. Nah, jadi si monyet jahil ke si kura-kura gitu ya Bu. Iya. Nah, sekarang kalau udah diceritakan alurnya, pesannya apa yang dapat kamu terapkan? Pesannya bahwa cerita sesama teman harus saling menolong, Jangan apa? jangan berantem, Terus jangan apa lagi tadi Jangan yang dicerita? jahil. Nah, jangan jahil supaya apa? supaya persahabatannya aman dan tentram. Iya, betul. Tepuk tangan semuanya untuk Nanin dan Ai. Terima kasih. Boleh duduk. Ya. Kesimpulan cerita yang tadi bahwa suatu pertemanan itu tidak boleh saling jahil, Bu. Jahil. Terus mengganggu, jangan saling merugikan orang lain supaya kalau hidupnya tentram kita akan ada Banyak teman. Nah, teman yang saling apa? Membantu. Saling menghargai, membantu, menolong kayak tadi di ceritanya. Nah, sekarang coba kalian bikin cerita fabel menurut imajinasi diri sendiri dengan menggunakan hewan kesayangan kalian. Boleh di rumah bebas. Bu, waktunya sampai jam Iya Bu, berapa? ini susah Bu. Waktunya Ibu kasih waktu 30 menit ya. Bukan di Setengah jam. PR-in, Bu. Enggak, kerjakan di sini. Ini proyeknya ya. Ibu tunggu 30 menit ke depan. Satu paragrafnya 5 kalimat aja ya. Boleh. Oke, jadi di dalamnya teh. Boleh ada berapa paragraf? Jadi kalau 2 paragraf kamu bikinnya 10 kali. 10. Ya? Oke, siap? Udah? Tokohnya banyak atau Nah. sedikit aja? Boleh, lebih dari 2 boleh. Tapi jangan 1 ya. Harus ada pesan-pesannya. Iya dong, alamatnya sebutin. Ya. Baiklah, semuanya sudah belum? Sekarang udah 30 menit jalan. Udah, Bu. Beres kan? Udah. Susah, Ibu. Susah. Mudah lah. Yang penting mah ada tokohnya, ada suasananya, ada alur ceritanya, gimana pun ceritakan, ada amanatnya yang di akhir. Jadi cerita kamu itu mengandung unsur amanat yang nantinya teman-teman kamu bakalan tahu kemana nih arah ceritanya. Kita harus jadi orang yang seperti apa nih dari cerita itu. Yang ini namanya project ya, project menulis cerita fabel. Jadi kalian harus bisa juga mempresentasikannya di depan. Siapa duluan yang mau mempresentasikan? Ami. Oke, ayo.
Neng Rahmi. Kapayun hayu. Sok. Ceritakan ke teman-teman kamu cerita apa yang ada di imajinasi kamu. Aku membuat cerita fabel judulnya Gajah dan Semut yang Bijak. Oke. Di sebuah hutan tinggal seekor gajah besar yang suka menyombongkan diri. Ia sering menginjak-injak semut-semut kecil tanpa peduli. Siapa peduli pada makhluk sekecil kalian? Kata gajah dengan sombong. Aku kuat dan besar, semua harus menyingkir dariku. Semut-semut pun kesal, tapi mereka tetap sabar. Hingga suatu hari, seekor semut kecil bernama Lili naik ke telinga gajah saat ia tidur. Lili menggigit pelan. Gajah terbangun panik, menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, siapa ini? Hentikan! Aku cuma semut kecil, kata Lili. Kalau kau tak menghargai yang kecil, kau akan belajar dengan cara yang tak enak. Gajah pun sadar. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan menyombongkan diri lagi. Sejak itu, gajah dan semut-semut hidup damai dan saling menghargai. Nah, pesan moralnya kita harus apa? Jangan meremehkan yang kecil karena setiap makhluk punya kekuatan dan peran masing-masing. Oh, bagus banget. Terima kasih, Ibu. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati, betul tidak? Betul. Dan kenyataannya kita di kelas ini harus bisa menerima perbedaan setiap orang, baik orang itu belum mampu maupun yang sudah mampu juga harus saling menghargai. Karena kedepannya kita tidak akan tahu orang yang tidak mampu hari ini bisa menjadi seseorang yang besar di masa datang. Ya kan? Lanjut, siapa ini? Siapa? Oke. Neng Asti, Kadir, sok. Aduh. Oke, teman-teman, judulnya tentang cerita kancil cerdik dan buaya. Siap. Suatu hari, kancil yang lapar bertemu dengan buaya di sungai. Buaya yang suka menyantap hewan menawarkan kancil untuk naik ke punggungnya agar bisa sampai ke tujuan atau ke seberang sungai ya, Bu. Oke. Kancil menyetujuinya. Namun dengan syarat buaya harus membuat jalan dari batu-batu terlebih dahulu. Setelah jalan dari batu-batu dan selesai dibuat, kancil mulai berjalan di atasnya sambil mengamati buaya yang tetap ada dalam air. Kemudian kancil berkata, "Buaya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita buat rumah di atas pohon itu? Di sana kita bisa makan buah-buahan dan bisa beristirahat dengan nyaman." Buaya yang merasa tertarik mengikuti ide kancil. Kancil kemudian bersembunyi di balik pohon dan meninggalkan buaya sendirian. Kemudian buaya yang merasa tertipu menyadari bahwa ia ditipu oleh sang kancil. Ia merasa kecewa dan merasa kancil tidak dapat dipercaya. Jadi coba apa dari cerita itu? Jadi si cerita itu kan pertamanya si buaya menawarkan diri kepada kancil untuk bisa menyeberang ke sungai. Padahal buaya itu kan memakan kancil. Kemudian kancil dengan cerdik membawa buaya ke atas pohon untuk beristirahat dan makan dengan buah-buahan yang banyak. Nah, di situ buayanya tertipu juga oleh kancil. Jadi amanatnya, Jadi pesannya apa? jangan mudah percaya pada orang lain dan jangan mudah menipu orang lain. Oke, jadi anak-anak ibu kalian hati-hati kalau ada yang menggoda ngasih permen, ngasih apa, tapi tahu-taunya diajak kemana. Awas ya, di jalan jangan mudah percaya sama orang yang tidak kita kenal. Nah, lanjut. Oke. Neng Nanin, ceritakan yang sudah dibuat ya. Aku menulis kura-kura dan kelinci.
Di hutan ada kura-kura dan kelinci. Oke. Kelinci itu cepat dan sombong. Ia berkata, "Aku bisa berlari lebih cepat dari kamu." Kura-kura menjawab, "Aku mungkin lambat, tapi aku tidak akan menyerah." Mereka sepakat untuk berlomba. Kelinci berlari sangat cepat, tapi ia merasa bosan dan berhenti untuk tidur. Kura-kura terus berjalan perlahan-lahan. Ia tidak berhenti sampai mencapai garis finish. Kelinci bangun dan berlari lagi, tapi sudah terlambat. Kura-kura sudah menang. Nah, apa amanat cerita tersebut? Coba. Jadi, kerja keras dan ketekunan lebih penting daripada kecepatan. Oke, tepuk tangan. Nah, barusan juga Ibu akan ambil sedikit cerita dari kura-kura dan kelinci. Ternyata ketika kita menjadi sombong, keberhasilan itu tidak akan tercapai. Tetapi ketika kita menjadi orang yang rendah hati dan kita mau berusaha dan bekerja keras, insya Allah kedepannya kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Nah, proyek kali ini Ibu akan kumpulkan penulisan kalian karena Ibu akan mengecek baik dari EYD semuanya sudah benar atau tidak dari segi penulisan, titik koma, apakah sudah benar. Nah, Ibu akan nilai ya, coba dikumpulkan. Ya. Nanti ibu cek sekarang, kalian boleh beristirahat terlebih dahulu. Setelah Ibu cek, nanti tulisan yang paling baik nanti akan Ibu apresiasi. Nah, gimana tadi udah istirahat? Nah, sekarang Ibu akan membagikan hasil apresiasinya. Siapa penulisan yang paling baik dan alur ceritanya juga baik. Penulisan yang paling baik dan alur ceritanya baik diraih oleh Asti Ananda. Jangan dengan hadiahnya, tapi terus belajar dengan rajin ya, supaya kamu lebih semangat. Yang kedua, penulisannya sudah rapi, sudah mulai berusaha menjadi lebih baik dalam pengerjaan alur bahasanya. Oke. Nah, Nin mulai dari sudah mulai duduk. Dan yang terakhir ini sudah mulai berkembang, alhamdulillah. Sudah mulai bahasanya juga sudah baik. Ini ada Rahmi Azri. Sini. Semangat terus ya. Jangan menyerah. Pembelajaran kali ini tentang cerita fabel, banyak sekali amanat-amanat yang tadi diceritakan, menjadi manusia lebih baik, menjadi manusia yang saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menjatuhkan. Jadi kalian harus menjadi murid ibu yang saleh dan salehah ya. Ya, Bu. Mulai kali ini kita tutup saja dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai di dalam hatinya masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.